Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pahami lingkaran negatif asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis agar cepat sembuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pahami lingkaran negatif asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis agar cepat membaik atau cepat sembuh. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya. Maka dari itu harus kita tangani dengan bijak agar proses pemulihan jauh lebih efektif dan akhirnya kita menjadi lebih cepat terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya, pada session kali ini saya khusus sharing kepada teman-teman ini tentang lingkaran negatif ya. Jadi di dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang terjadi semacam lingkaran negatif. Nah, ini istilah yang saya gunakan untuk mempermudah kita memahaminya ya. Nah, ini begini teman-teman ya. Jadi apa itu lingkaran negatif ya? Ya, lingkaran negatif itu adalah hubungan ya, hubungan yang saling menyebabkan, artinya itu menyebabkan sakit ya. Contohnya antara asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis yang tidak pernah putus atau bisa saling menyebabkan. Nah, itulah sebabnya maka penderitaan ini kadang kecenderungannya memakan durasi yang agak panjang ya. Nah, itu karena ketika kita belum tahu rahasianya, bagaimana caranya memutus lingkaran negatif itu tadi, nah akhirnya kita menjadi muter-muter terus ya. Secara fisik kadang kita sudah membaik, secara psikis belum. Nah akhirnya psikis yang belum membaik akan direspon oleh tubuh lagi ya, menjadi asam lambung naik lagi. Nah akhirnya berputar terus seperti itu teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Awal mula saya itu ya istilahnya terkena asam lambung ya, asam lambung. Walaupun itu juga prosesnya panjang ya. Nah, sedangkan asam lambung itu kan disebabkan oleh multifaktor. Nah, multifaktor itu secara garis besar bisa dibagi dua ya, faktor fisik dan faktor psikis. Nah, bisa jadi orang tersebut terkena asam lambung itu hanya satu faktor juga bisa yang menyebabkan, atau bisa juga dua-duanya ya, baik fisik maupun psikis juga menyebabkan, itu juga bisa ya, atau lebih kompleks lagi itu pun bisa. Makanya kadang penderitaan kita ini sama tetapi berbeda, itu seperti itu ya. Nah contoh saya ya, dalam diri saya kenapa saya terkena asam lambung ini, pertama ya karena dari faktor fisik, saya terus terang itu pola makannya tidak teratur ya. Jadi waktu itu saya sering terlambat makan, intinya itu ya. Yang pertama. Nah kemudian yang kedua, saya over minum kopi hitam ya, dalam keadaan
perut kadang kosong. Contohnya di pagi hari mau berangkat kerja ya, belum sarapan ya, yang penting itu sudah ngopi ya. Nah setelah itu berangkat, nah kemudian nanti makannya lagi agak siang, nah kadang sampai jam 12 baru itu, nah akhirnya kan terlambat. Nah sedangkan kopi itu ketika perut kita kosong itu bisa mengikis lambung sehingga terjadi iritasi. Ini itu contoh sebab saya yang pertama ya, sehingga waktu itu istilahnya terkena mah ya, itu seperti itu juga sudah cukup agak lama seperti itu ya. Nah kemudian dari faktor lain mungkin juga ada, tetapi kadang kita tidak menyadari ya. Faktor psikis itu sebenarnya kompleks ya. Jadi misalkan kita punya permasalahan yang tidak dirilis ya, belum ada pemecahannya, itu kadang juga menjadi beban pikiran ya, mungkin beban pekerjaan, mungkin juga beban keluarga, mungkin juga beban hubungan sosial dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa mempengaruhi asam lambung itu menjadi naik. Nah akhirnya intinya itu terkena asam lambung. Nah ketika itu ya masih asam lambung biasa atau yang sering disebut MAH lah, seperti itu. Nah itu sensasinya awalnya itu hanya di seputar perut teman-teman ya. Jadi ya paling merasakan perut seperti rasanya penuh ya, belum makan tapi seperti sudah kembung lah ya, sudah kembung, merasa penuh, begah, sembelit, kadang perih. Nah itu hanya seperti itu ya. Cuma setelah seperti itu berlangsung lama ya, kadang kita kadang sembuh terus tapi sering juga kambuh. Nah karena itu berlangsung lama, nah kemudian ini rantai yang kedua menyebabkan terkena GERD ya. Karena apa? Karena GERD itu terjadi di saat asam lambung sering naik ya, akhirnya menembus katup esofagus, akhirnya naik ke kerongkongan itu. Nah artinya kan GERD terjadi disebabkan karena asam lambung yang pertama, karena asam lambung yang sering naik. Nah setelah terjadi GERD ya, GERD itu sensasinya lebih luar biasa ya. Jadi mulai terkena 1001 rasa sensasi ini setelah saya terkena GERD ya. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini pada saat mulai terkena GERD. Contohnya setelah terkena GERD, yaitu sensasi pertama memang di seputar dada ya. Dada terasa panas seperti terbakar, kadang terasa nyeri, kadang terasa berat, kemudian senut-senut sakit yang berpindah-pindah ya, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu ya. Bahkan ada yang seperti tertusuk dari depan sampai tembus ke belakang. Nah, seperti itu nafas itu mulai mudah ngos-ngosan ya, gampang pendek lah nafasnya, pokoknya seperti itu. Gerak sedikit saja rasanya itu capek ya. Nah, itu. Nah, belum sensasi yang lain ya. Waktu itu dari atas ya, dari rambut itu sering rontok ya, rambutnya ini mudah rontok. Jadi ketika saya sisiri, nah itu disisir aja ada yang ini lepas itu. Kalau habis tidur di bantal itu juga ada rambut-rambut yang lepas. Nah itu mudah rontok gitu saat itu. Cuma nggak begitu saya hiraukan ya, karena saya nggak tahu, bukan dari efek itu ya. Nah akhirnya setelah itu juga rasa-rasa yang lainnya seperti kepala berat, sering pusing-pusing, migrain, kadang ini vertigo, terus lagi keliengan ya. Pokoknya nggak nyaman banget itu di kepala, mulai juga telinga berdenging, mata buram ya, kemudian hidung seringnya tersumbat seperti flu, tapi juga nggak flu sebenarnya ya. Nah itu kalau nggak tersumbat itu lendir kadang banyak sekali, itu juga mengalami seperti itu ya. Kemudian mulut yang rasanya asam, kadang rasanya asam kepait-paitan, kadang buat makan itu seperti ada mengganjal di tenggorokan, kadang seperti mau mual ya, pokoknya nggak nyaman banget ya, sampai dengan leher juga kaku ya, sampai dengan pundak sini, kemudian tensi juga naik. Nah itu pokoknya udah kompleks sekali, sampai ada rasa-rasa yang aneh teman-teman ya.
rasa yang aneh, contohnya ya, waktu itu jadi di sini, di dada kiri saya sampai ke tangan, ini rasanya seperti apa ya, gemetar tapi seperti tersetrum listrik gitu ya. Nah itu waktu itu sampai saya konsultasikan ke dokter, nah itu dokter saja nggak yakin karena wah jangan-jangan ngarang Pak, masa ada rasa seperti setrum listrik. Nah itu saya sampai agak ketawa itu. Udah memang faktanya seperti ini, saya harus bilang apa gitu loh. Nah itu termasuk rasa-rasa yang aneh juga seperti itu. Nah sampai rasa-rasa yang lain ya, mulai makannya juga berkurang, makannya nggak enak. Nah akhirnya menjadi badan tambah kurus ya, tambah kurus, pucat, berat badan saya drop ya, berkurang 10 kilo, kemudian tubuh mulai merasakan lemas ya, untuk jalan kadang seperti gemeteran, sempoyongan ya, kaki kebas, bahkan telapak kaki itu juga pernah sampai bengkak ya, kalau lama duduknya agak lama itu seperti kebas. Nah waktu itu saya cek juga ke dokter, jadi setiap ada rasa yang menonjol saya selalu cek ya. Nah, setelah saya cek itu kenapa ini telapak kaki saya bengkak kayak gitu. Nah itu katanya asam urat. Coba dicek. Nah kemudian dicek asam urat. Nah setelah dicek dari lab, hasilnya ternyata masih di batas normal ya, walaupun normal tinggi tapi masih kegolong normal. Artinya bukan asam urat. Nah setelah itu didiagnosa lagi, kemungkinan ginjal itu. Nah kemudian ya cek lagi. Nah kemudian dicek lagi ke lab. Nah setelah dicek hasilnya juga bagus, ginjal no problem, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kok ini masih bengkak kayak gini. Nah itu ternyata itu juga ini sensasi dari asam lambung itu. Nah masih banyak hal lagi ya, contohnya ketika itu dada saya terasa berat ya, kemudian sampai terkena panic attack ya. Panic attack ini juga setelah terjadi GERD ya. Panic attack itu paling luar biasa ya. Jadi pertama ya, itu dari pusing banget ya, seperti muter-muter. Nah akhirnya kan harus tidur ya. Nah setelah tidur waktu itu terus ini seperti terkena serangan jantung, nafas ngap lah ya. Pokoknya ngos-ngosan seperti mau putus dan rasanya berat banget itu ya. Pokoknya di bayangan pikiran itu, wah ini jangan-jangan mau M itu seperti itu ya. Jangan-jangan M mendadak. Nah itu. Nah itu dari panic attack itu seperti itu, yang seperti serangan jantung. Nah itu juga menakutkan sekali, yang waktu itu terjadi malam-malam ya, ketika mau tidur ya, sekitar jam 10 malam lah itu. Nah itu kemudian saya sembuhkan untuk sementara ya, hanya dengan minum air hangat, kemudian saya tenangkan ini ya pikiran, kemudian saya ini olesi minyak angin ya itu. Nah akhirnya sudah agak sadar, sudah agak santai, tetapi pikiran masih bingung, ini jangan-jangan terkena serangan jantung ini. Nah akhirnya paginya saya ke rumah sakit untuk cek ya, cek jantung. Nah setelah dicek jantung itu, nah pakai apa itu, rekam pakai komputer lah, EKG ya, ini itu juga hasilnya normal, bahkan dinyatakan tidak ada indikasi serangan jantung pakai. Nah, akhirnya saat itu juga menjadi seperti sembuh ya, menjadi seperti sembuh karena dapat informasi yang tidak apa-apa jantungnya itu, seperti bersemangat sekali ya. Nah itu wah enak sekali ini badan saya sudah seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah akhirnya saya pulang. Nah setelah pulang ya sudah agak tenang ya. Tapi di hari berikutnya terjadi lagi seperti itu. Nah ternyata itu sensasi dari GERD ya, sensasi dari GERD seperti itu. Belum sensasi yang lain seperti tangan selalu dingin ya, kemudian telapak kaki juga dingin, kemudian mulai susah berkeringat ya, walaupun sudah mencoba bergerak juga belum berkeringat. Nah ini makin rasanya pokoknya makin banyak itu sekali seperti itu. Belum perut yang masih suka kembung, perih, sembelit ya,
pinggang juga rasanya sakit, buat duduk lama juga rasanya nggak nyaman ya. Duduk kalau misalkan di kursi yang tidak ada sandarannya itu juga rasanya seperti mau oleng seperti itu ya. Nah itu sensasi daripada GERD teman-teman. Nah ini adalah rantai kedua dari setelah asam lambung kemudian menjadi naik ke GERD karena asam lambung yang tidak sembuh-sembuh ya, akhirnya menembus menjadi GERD. Nah setelah terjadi GERD ini naik ke rantai berikutnya, ketiga ya. Nah rantai ketiga karena kita merasakan sensasi yang dahsyat tadi yang bermacam-macam sekali ya. Nah akhirnya timbul anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya. Nah itu, nah ya siapapun orangnya itu pasti akan mengalami kecemasan berlebih ketika memang sudah merasakan 1001 rasa sensasi. Jadi ini tidak pandang bulu ya, tidak kenal istilahnya strata ya, tapi semuanya sama setiap orang ya, itu seperti itu. Nah itu teman-teman. Nah akhirnya perasaan, pikiran ini hari-harinya menjadi cemas ya, selalu cemas, cemas tentang kondisi diri kita ya, tentang kesehatan kita, bukan cemas masalah lain-lain ya. Itu karena yaitu menanggapi beberapa sensasi kan perasaan kita pasti akan kacau ya, akan kacau seperti itu, mulai bingung ya, apalagi sudah minum obat juga kadang sensasi masih tetap bandel. Nah itu kan membingungkan sekali. Nah akhirnya hari-harinya penuh dengan kecemasan ya, was-was, khawatir ya, khawatir jangan-jangan nanti ini terkena penyakit inilah, terkena penyakit itulah, yang berat-berat lah. Akhirnya yang terakhir memuncak anxiety-nya itu menjadi takut M ya. Takut M mendadak itu yang paling kuat itu seperti itu ya. Jadi takut M mendadak dan takut terkena penyakit berat itu seperti itu. Nah itu adalah sensasi daripada anxiety teman-teman ya, yang disebabkan dari tadi setelah kita merasakan sensasi GERD ya. Nah ini kan rantai ketiga ya. Nah itu. Nah maka dari itu ya ini pahami dulu saja, nanti kita bicara tentang bagaimana solusinya ya. Nah itu artinya sudah terkena anxiety ya, ciri-cirinya seperti itu. Jadi selalu cemas, selalu was-was, selalu khawatir ya, pokoknya tidak menentulah, bingung dan lain sebagainya ya, merasa sedih apalagi bahagia itu tidak bisa merasakan ya. Misalkan kita sedang di tempat yang mestinya bahagia itu pun kita nggak merasakan bahagia ya, karena kecemasan kita terlalu kuat ya gitu loh, mengalahkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hilang ya, intinya ya adanya kesedihan itu. Nah ini sensasi daripada anxiety. Nah setelah kita merasakan seperti itu, kemudian ini sudah kecemasannya berlebih atau sudah terkena anxiety disorder ya, kemudian meningkat lagi ya ke rantai yang keempat ya. Rantai keempat ini adalah psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Yaitu apa yang dipikirkan oleh pikiran kita yang bersifat negatif akan direspon oleh tubuh atau direalisasikan oleh tubuh. Nah itu makin menjadi lagi yang namanya psikosomatis itu, orang itu di saat sudah terkena anxiety seperti itu ya, sudah serba cemas, pasti pikiran ini akan larinya ke negatif. Contohnya, ketika saya merasakan dadanya berat, nah pikiran saya jangan-jangan nanti jantungnya, jangan-jangan nanti paru-parunya, kan seperti itu ya. Nah di saat ada rasa-rasa yang aneh ya, seperti gemeteran ini di tangan dari sini seperti terstrum listrik ya, ini pikiran aneh lagi, jangan-jangan ini malaikat datang untuk menjemputnya. Nah seperti itu. Jadi pokoknya semakin ruwet. Nah semakin pikiran negatif, lambung juga responnya negatif. Karena apa? Karena lambung sebagai otak yang kedua, sehingga asam lambung menjadi semakin naik lagi. Nah asam lambung naik lagi, terjadi GERD lagi. GERD menimbulkan sensasi, kemudian menimbulkan kecemasan lagi. Kecemasan terus meningkat menjadi psikosomatik. Psikosomatik berjalan terus,
asam lambung naik lagi. Itulah yang saya maksud sebagai lingkaran negatif, teman-teman. Maka dari itu, ketika kita belum paham, ya kadang susah ya untuk melepaskan penderitaan ini, karena rantainya seperti itu ya, seperti itu. Jadi kadang ada yang teman-teman kan sudah merasakan, saya sudah fisik sudah membaik ya, makan apa saja sudah bisa, makan sudah enak ya. Tetapi kenapa saya masih pusing, saya masih keliengan, saya masih sempoyongan? Nah, itu karena psikosomatiknya masih. Nah, begitu psikosomatik itu belum bisa mengatasi, nanti lambung akan merespon lagi. Nah, akhirnya muncul lagi asam lambungnya. Nah, itu. Jadi rahasianya seperti itu. Maka dari itu kita harus ini, teman-teman. Jadi pertama pahami itu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana solusinya? Nah, solusinya sebenarnya mudah ya, tetapi untuk mempraktekkan ini kadang susah ya. Tetapi kalau kita punya tekad yang kuat, itu pasti bisa, teman-teman ya. Ya, solusinya adalah putus lingkaran negatif supaya cepat sembuh ya. Itu ya. Jadi wajar kalau misalkan kan lambung sudah membaik ya. Lambung sudah membaik artinya GERD juga akan membaik ya. Nah, setelah itu mungkin masih ada anxiety dan psikosomatik, ini kan hubungannya psikis ya, masalah pikiran. Nah, maka kita putus di situ ya, jangan sampai dari pikiran ini direspon lagi oleh lambung. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama ya, untuk memutus lingkaran negatif ini, yang pertama berpikir positif ya. Yang tadinya kan ketika sensasi masih banyak, pikiran kita selalu negatif. Nah, ini rubah mindset, teman-teman. Rubah mindset menjadi berpikirnya positif, logis, wajar, seperti itu. Yang tadinya kan penuh dengan ilusi yang sebenarnya salah ya, tetapi diyakini karena memang dipicu oleh sensasi. Yaitu ya wajar juga sih ya, seperti itu, siapapun orangnya pasti akan begitu ya. Tetapi setelah kita tahu nah rantainya seperti itu, maka kita harus putus rantai lingkaran negatif, yaitu dengan cara merubah mindset pikiran. Nah, mindset pikiran itu kita yang pertama itu harus bisa berpikir positif. Jadi berpikir negatif itu ya masih, tetapi positifnya dikuatkan gitu untuk mengimbangi ya. Dan nanti setelah kita biasakan, nanti akan lebih dominan yang positif. Nah, nanti akan menjadi sembuh, teman-teman ya, karena sudah tidak respon lagi lambungnya ya, gitu. Nah, untuk berpikir positif itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya di konten-konten saya yang lalu juga sudah pernah saya sampaikan ya, merubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, silahkan teman-teman bisa tonton kembali itu ya. Tetapi secara garis besar saya sampaikan juga. Untuk membuat pikiran kita positif itu caranya cukup satu kata, bersyukur itu. Jadi pikiran kita ketika mau menganalisa segala sesuatu, awali dengan bersyukur. Contoh, ketika kita masih ada sensasi ya, mungkin dada berdebar-debar atau keliengan atau apa yang lain ya. Nah, itu biasanya kan pikiran menganalisanya yang bukan-bukan. Wah, ketika kepala berat, jangan-jangan terkena tumor otak ini, kan seperti itu. Nah, itu jangan begitu ya. Jadi awali dengan rasa syukur. Contohnya, alhamdulillah, walaupun kepala saya terasa berat, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja, saya sehat walafiat ya, dan saya pasti kuat. Seperti itu saja ya. Jadi ketika sudah diawali dengan syukur, pasti itu nanti ketemunya akan positif. Ketika misalkan kita merasakan dada tidak nyaman, ya mungkin nafas pendek, ya katakan saja sambil ditepukkan, alhamdulillah, walaupun dada tidak nyaman, ya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya sehat walafiat. Seperti itu saja ya. Dan ini kan faktanya memang betul-betul tubuh kita sehat ya. Karena apa? Karena setelah melalui cek dokter kan dinyatakan fisiknya juga tidak masalah. Nah, itu yang dijadikan pedoman. Itu artinya kita bisa berpikir logis seperti itu. Jangan kita mengembang ke yang
hayalan-hayalan kita yang menakutkan, jangan seperti itu ya. Nah itu, maka perbanyaklah syukur ya, perbanyaklah syukur, awali dengan syukur, setiap menganalisa apa yang terjadi di dalam diri kita, itu pasti nanti pikiran akan positif ya, itu. Atau ketika tubuh merasa tidak nyaman ya, kadang juga ada sensasi rasa-rasa yang sulit kita ungkapkan ya, tetapi pokoknya rasanya nggak nyaman lah gitu aja ya. Nah itu juga sering juga ya, katakan saja alhamdulillah walaupun saya merasakan kurang nyaman ya, tetapi saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa ya, dibandingkan orang lain yang lebih parah itu mungkin lebih banyak ketika kita contohnya ke UGD ya, atau ke rumah sakit melihat banyak orang yang di ICU sudah begitu kondisinya. Ini itu kan lebih parah lagi ya. Artinya kita bersyukur ya, bersyukur kita masih bisa bangkit, bisa beraktivitas, itu luar biasa ya. Tinggal kita kuatkan saja mentalnya itu. Nah, artinya dengan kita pikiran mindsetnya positif, itu nanti tidak akan direspon oleh lambung ya. Dengan seperti itu nanti akan terputus lingkaran negatifnya. Nah kemudian kita akan sembuh teman-teman ketika berjalan dalam waktu yang cukup lah. Jadi untuk memutus lingkaran negatif itu pertama adalah tipnya biasakan ya, atau selalu berpikir positif, berpikir yang logis, berpikir yang wajar, seperti itu saja ya. Jangan dikuasai oleh ilusi-ilusi dan halusinasi yang sebenarnya salah gitu. Nah kemudian yang kedua ya, hindari kecemasan. Jadi hal-hal yang menyebabkan kecemasan itu kalau bisa dihindari ya. Hal-hal yang menyebabkan kecemasan ya, contohnya itu berita-berita yang tidak menyenangkan misalkan ya. Seperti saya dulu ketika dengar ada orang meninggal ya, itu sepertinya nyetrum ya, tubuh ini menjadi lemes ya, menjadi gemeteran, menjadi pusing dan lain sebagainya. Itu karena bayangan pikirannya masih negatif. Yang dipikirkan apa? Jangan-jangan saya mau seperti itu. Nah, mau itu. Nah, itu bayangannya terlalu kuat negatifnya. Makanya itu awali saja dengan syukur kalau mau menganalisa ya, itu. Nah, kemudian itu hindari kecemasan ya, hindari kecemasan. Jadi hal-hal yang menyebabkan kecemasan kalau bisa dihindari lah, hindari, atau kalau mampu dilawan sekalian nggak apa-apa itu. Dilawan secara pikiran maksudnya ya, itu seperti itu. Jadi bisa menenangkan diri kita sendiri, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, itu hindari stres ya. Stres itu berpikir yang berat-berat ya. Berpikir yang berat-berat contohnya ya mungkin berpikir tentang tugas-tugas kita ya, mungkin tanggung jawab kita. Nah, itu kalau bisa diperingan ya. Diperingan itu bisa dibebankan kepada mungkin dibantu orang lain sehingga kita menjadi lebih rileks ya. Itu seperti itu. Jangan dibuat pikiran menjadi tegang gitu. Jadi ini juga perlu dilakukan relaksasi ya, relaksasi, meditasi. Ini hubungannya untuk supaya kita tidak stres, tidak banyak beban pikiran, itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, menyenangkan untuk supaya mengendorkan urat-urat saraf kita. Jadi santailah, slowing down ya. Jadi kita apa-apa itu jangan ditarget, rileks, santai, buat senang, itu seperti itu. Walaupun juga untuk membuat senang kadang sulit juga ya. Itu. Nah, tapi sedikit demi sedikit kalau kita berusaha pasti bisa, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini adalah lebih mendekatkan diri, teman-teman ya. Lebih mendekatkan diri ya karena kita punya keyakinan ya, mungkin lewat agama kita masing-masing. Nah, itu perbanyaklah misalkan ibadah, banyak doa ya, banyak bersyukur, kemudian selalu berusaha bersabar, kemudian sadar dengan kekurangannya untuk kita perbaiki, kemudian kita selalu pasrah kepada Tuhan dan kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, setelah seperti itu nanti akan lebih damai, teman-teman ya, akan lebih damai, lebih
plong. Nah, akhirnya nanti stabil. Nah, setelah pikiran stabil, lebih diwarnai positif, nah maka respon lambung akan normal, akan menjadi baik-baik saja. Nah, ketika lambung sudah normal, ya GERD tidak akan terjadi. Ketika GERD tidak akan terjadi, kemudian sensasi juga berkurang atau mungkin malah sudah menghilang, kecemasan juga akan normal kembali, dan akhirnya psikosomatis juga normal. Nah, baru kita sembuh total, teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung GERD psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.